Ya baik, selamat datang kembali di channel Tanya Soal. Di video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan soal matematika. Dan bagi kamu yang membutuhkan referensi pembahasan soal lainnya, kamu bisa klik playlist yang sudah kita cantumkan di kolom deskripsi. Dan terima kasih buat kamu yang sudah mensupport channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga men-share informasi channel ini kepada teman-teman yang lain. Dan khususnya buat kamu yang sudah join dan bergabung di membership channel kita. Dengan bergabung di membership, kamu bisa mendapatkan akses ke video-video yang kita buat khusus untuk para member yang sudah bergabung di channel ini. Baik, kita bahas soal di video kali ini. Pada segitiga PQR berlaku PR kuadrat dikurang QR kuadrat lebih kecil dibandingkan PQ kuadrat. Penjelasan berikut yang benar adalah titik-titik. Jadi persamaan ini bisa kita ubah menjadi PR kuadrat lebih kecil dibandingkan dengan PQ kuadrat ditambah QR kuadrat. Kita gambarkan sebuah kejadian apabila kita gambarkan siku-sikunya di Q, maka akan berlaku bahwa P, di sini R-nya ya, PR kuadrat itu akan sama dengan PQ kuadrat ditambahkan dengan QR kuadrat. Tetapi apabila kita jadikan bentuknya seperti ini tetap di sudut Q, ini P, ini R, dengan panjang PQ yang sama dan QR yang sama, kita akan nampak bahwa setiap sisi PR yang terbentuk akan lebih pendek, maka PR pangkat 2 akan lebih kecil dibandingkan dengan PQ kuadrat ditambah QR kuadrat. Sementara apabila kita jadikan sebagai sebuah segitiga tumpul di Q, maka panjang PR-nya lebih panjang, berarti PR kuadrat lebih besar dibandingkan dengan PQ kuadrat ditambah QR kuadrat. Bentuk ini sesuai dengan yang di soal, seharusnya jawabannya adalah segitiga PQR tersebut memiliki sudut yang nilainya lancip di titik Q. Jadi kebetulan di sini tidak disebutkan, maka tidak ada option yang sesuai. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Berikut adalah ukuran sisi-sisi dari 4 buah segitiga. 12, 16, 20, 14, 16, 18, 20, 48, 60, 14, 48, 50. Ukuran sisi-sisi yang merupakan ukuran segitiga siku-siku adalah titik-titik. Jadi untuk menjadi sebuah segitiga siku-siku, jumlah kuadrat dari dua sisi yang terpendek harus sama dengan kuadrat dari sisi yang terpanjang. Jadi kita cek jumlahnya 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat. Itu berarti 144 ditambah 256, nilainya sama dengan 400. Dan 20 kuadrat nilai juga 400, karena nilainya sama, maka ini adalah sebuah segitiga siku-siku. Kita lanjutkan dengan 14 kuadrat ditambah 16 kuadrat, di mana 14 kuadrat 196, ditambahkan dengan 16 pangkat 2 yaitu 256. Kita jumlahkan, kita peroleh di 452, sementara 18 pangkat 2 itu berarti 324. Nilainya tidak sama, berarti bukan segitiga siku-siku. Kita lanjut dengan 20 kuadrat dan 48 kuadrat. 400 ditambah 48 kuadrat adalah 2304, menjadi 2704. Sementara 60 kuadrat adalah 3600, nilainya berbeda. Kita lanjut ke sisi yang berikutnya. 14 pangkat 2 ditambah 48 pangkat 2. 14 pangkat 2 196, 48 pangkat 2 2304. Kita jumlahkan, kita peroleh 2500, dan untuk 50 kuadrat nilainya 2500, nilainya sama, berarti segitiga siku-siku. Dengan demikian segitiga yang ukurannya siku-siku adalah di nomor 1 dan 4, kita pilih jawabannya di option D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah tangga yang panjangnya 6,5 meter disandarkan ke ujung atas tiang listrik. Jika jarak ujung bawah tangga ke tiang listrik 2,5 meter, tinggi tiang listrik adalah titik-titik. Jadi gambarannya seperti ini, panjang tangganya 6,5, jarak ujung bawahnya 2,5, berapakah tingginya? Jadi tingginya dapat kita hitung dengan menggunakan Pitagoras, akar dari 6,5 kuadrat dikurang 2,5 kuadrat. Jadi 6,5 kuadrat kita peroleh 42,25 dikurang dengan 2,5 kuadrat 6,25.
Jadi kita kurangkan 42,25 dikurang 6,25, hasilnya menjadi akar 36, nilainya sama dengan 6. Kita pilih jawabannya di option C. Kita lanjut ke soal keempat. Perhatikan gambar balok berikut. Panjang diagonal EC adalah titik-titik. EC adalah diagonal ruang, jadi kita bisa gunakan langsung Pitagorasnya. Akar dari panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat, yaitu akar dari 26 kuadrat ditambah 14 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Kita peroleh nilainya 26 kuadrat 676 ditambah 14 kuadrat 196 ditambah 8 kuadrat 64. Kita jumlahkan 676 ditambah 196 ditambah 64, hasilnya 936. Dengan demikian jawabannya di option D. Kita lanjut ke soal kelima. Sebuah segitiga sama kaki, panjang sisi-sisi sama kakinya adalah 26 cm. Jika tinggi segitiga 24 cm, keliling segitiga tersebut adalah titik-titik. Jadi kita gambarkan segitiga sama kaki dengan panjang kakinya 26, kemudian tingginya 24. Kita cari ini X. X nilainya adalah akar dari 26 kuadrat dikurang 24 kuadrat. Di mana 26 kuadrat nilainya 676 dikurang dengan 24 kuadrat 576 menjadi akar 100, nilainya sama dengan 10. Karena X-nya ini 10, berarti sisi sebelah sini juga 10. Berarti kelilingnya sama dengan 26 ditambah 26 ditambah alasnya 10 tambah 10 menjadi 20. Maka kita peroleh keliling adalah 66. 52 tambah 70 ya, 52 tambah 70 seharusnya 72 cm. Jadi kita pilih jawabannya yang di option B. Kita lanjut ke soal berikut. Seorang anak yang tingginya 1,5 meter melihat menara dengan ketinggian 16,5 meter pada jarak 8 meter. Jarak pandang anak ke puncak menara adalah titik-titik. Jadi kita gambarkan ini tinggi anak tersebut. Kemudian menaranya dengan ketinggian 16,5. Kalau kita tarik garis lurus, selisih yang bagian atas ini adalah 16,5 dikurang 1,5 menjadi 15. Kemudian jarak mereka 8. Ini gambarnya nggak pakai skala, nggak apa-apa ya. Jadi perbandingan tidak proporsional. Jarak pandangnya X kita hitung menjadi akar dari 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Jadinya 64 ditambah 225 menjadi akar 289. Hasilnya sama dengan 17. Kita pilih jawabannya yang di option A. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Setiap segitiga pada gambar merupakan segitiga siku-siku. Panjang sisi berikut yang tepat adalah titik-titik. Kita mulai dari OB. Jadi akar dari AB kuadrat ditambah dengan OA kuadrat. Jadinya akar dari A kuadrat tambah A kuadrat. Akar dari 2A kuadrat atau A akar 2. Berarti OB A akar 2. Di sini tidak tepat. Kita lanjut ke OC. Sama dengan akar dari OB kuadrat ditambah BC kuadrat. OB kuadratnya adalah 2A kuadrat ditambah A kuadrat menjadi akar 3A kuadrat atau A akar 3. Tidak tepat. Kita lanjut ke OD. OD adalah akar dari OC kuadrat ditambah CD kuadrat. 3A kuadrat ditambah A kuadrat. Akar dari 4A kuadrat, nilainya adalah 2A. Jadi panjang OD adalah 2A, jawabannya benar. Langsung kita pilih jawabannya di option C. Sebagai tambahan untuk OE, nilainya menjadi akar dari 2A kuadrat, yaitu 4A kuadrat ditambah A kuadrat menjadi akar 5A kuadrat atau A akar 5. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Jajar genjang ABCD terletak di bidang kartesius dengan koordinat A, min 3,4, B 2,4, C 4,-1. Jarak antara titik A, B, dan D adalah titik-titik.
Jadi kita gambarkan jajar genjang tersebut dengan koordinat A, B, C, D. Jadi kalau kita perhatikan koordinat A di min 3,4, B-nya adalah 2,4, C-nya 4,1. Kita belum tahu koordinat dari titik D. Jadi kita perhatikan jarak dari A ke B harus sama dengan D ke C. Jadi min 3 ke 2 jaraknya adalah 5. Jadi kita kembalikan 4 dikurang 5, maka titik D adalah di negatif 1. Jarak dari Y-nya 4 ke 4 sama, 0. Berarti supaya sama, ini jaraknya juga harus 0, maka di D-nya juga adalah di 1. Maka jarak antara B ke D sama dengan akar dari jarak antara X-nya si B dikurang X-nya si D dikuadratkan Y-nya si B dikurang Y-nya si D dikuadratkan. 2 dikurang min 1 adalah 3, 3 pangkat 2, ditambah 3 pangkat 2. Jadi sehingga jarak dari BD kita peroleh menjadi akar dari 18 dan tidak ada di satuan. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Trapesium siku-siku EFGH terletak pada bidang kartesius dengan koordinat titik D, min 2, min 3, E 2, min 3, F 2,0, G min 2,3, keliling trapesium DEFG adalah titik-titik. Jadi kita gambarkan trapesium. Ada 4 buah titik, D, E, F, G, dengan koordinat masing-masing di negatif 2, negatif 3, kemudian 2, negatif 3, F-nya di 2,0, dan G-nya di negatif 2,3. Kita akan cari panjang keempat sisinya. Dari D ke E menjadi akar dari X dengan X-nya kita kurangkan. Jadi min 2 dikurang 2 menjadi min 4 kuadrat. Y dengan Y-nya dikurangkan. Min 3 dikurang min 3, 0 dikuadratkan. Jadi kita peroleh di sini nilainya sama dengan 4. Kita lanjut dengan E ke F. Akar dari X dikurang X, 2 dikurang 2, 0 dikuadratkan. Min 3 dikurang 0 hasilnya min 3 dikuadratkan. Jadi akar 9 nilainya 3. Kita tulis di sini 3. Kemudian lanjut dari F ke G. Akar dari X-nya yaitu 2 dan min 2 dikurangkan menjadi 4. Kemudian 3 dan 0 dikuadratkan. Jadi kita peroleh akar dari 16 tambah 9, akar 25, hasilnya 5. Kemudian kita lanjut ke sisi yang terakhir, D ke G. Akar dari X-nya min 2 dan min 2 dikurangkan menjadi 0. Y-nya 3 dikurang min 3 jadinya 6. Dipangkat 2 kan jadi akar 36. Hasilnya adalah 6. Maka kelilingnya sama dengan 4 tambah 3 tambah 5 tambah 6. 4 tambah 3, 7 tambah 5, 12 tambah 6 menjadi 18. Kita pilih jawabannya di option A. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 10. Perhatikan gambar gabungan dua persegi di samping. Jika luas persegi kecil adalah 225 cm², nilai A adalah titik-titik. Kita anggap ini X. Luasnya berarti X pangkat 2 sama dengan 225. Maka nilai X sama dengan 15. Kita tulis di sini 15. Di sini 45. Di sini juga 45. Berarti secara keseluruhan nilai alasnya ini adalah 45 tambah 15 menjadi 60. Maka nilai A sama dengan Pythagoras adalah akar dari 60 kuadrat tambah 45 kuadrat. Jadi 60 pangkat 2 adalah 3600. Ditambahkan dengan 45 pangkat 2, 2025. Maka kita jumlahkan. Di sini kita dapatkan nilainya 3600 ditambah 2025 menjadi 5625. Dan akar dari 5625 kita peroleh nilai sama dengan 75. Kita pilih jawabannya di option B. Jadi demikian pembahasan soal untuk kesempatan kali ini. Apabila kamu membutuhkan rekomendasi buku latihan soal, kamu bisa klik link produk yang sudah kita sematkan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.